Ini sih mantap banget teman-teman. Dengan pinjol ilegal aman galbay 2024 tanpa BI checking mudah cair tidak masuk slik OJK, gua mendapatkan limit pinjaman sebesar 3 juta rupiah. Dan di sini pinjaman gue sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan ya. Nah, buat kalian yang ingin tahu trik dan tips supaya pinjaman cepat di ACC dan ingin tahu aplikasinya, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena akan ada trik bocoran supaya pinjaman kalian cepat di ACC. Pinjol ilegal aman galbay 2024 mudah cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan mereview lagi pinjol ilegal aman galbay 2024 mudah cair dan tidak masuk slik OJK, yang pastinya aman di galbay ya teman-teman ya. Nah, di sini gue ingatkan kembali, kita nurut-nurut aja apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah, OJK, Mahfud MD, dan juga Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, nggak usah dibayar. Nah, jadi di sini kita nurut-nurut aja apa yang sudah dianjurkan pemerintah, pinjaman online nggak usah dibayar teman-teman. Oke, jadi di sini sebelum kita memasuki ke pembahasan videonya, gua akan melihatkan terlebih dahulu untuk nama aplikasi yang akan kita review ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi untuk aplikasi yang akan kita review pada kesempatan kali ini tidak tersedia di Google Play Store ya, melainkan sudah dihapus oleh OJK di Google Play Store. Kalian dapat menemukan aplikasi yang satu ini di Google ataupun di apps bawaan handphone kalian masing-masing. Nah, jadi untuk apps-nya ini seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Jadi untuk aplikasi apps-nya yang seperti ini. Jadi di sini gua menggunakan device yaitu Xiaomi, yang pastinya pengguna Xiaomi memiliki Gets Apps ya, dan untuk handphone-handphone lainnya pasti memiliki Gets Apps handphone bawaan masing-masing. Oke, jadi untuk aplikasinya di sini bernama yaitu Duitku Pinjaman Online ya. Jadi aplikasi pinjol yang satu ini sudah gua cek bahwa aplikasi ini tidak di bawah naungan OJK, yang artinya pinjaman online ini ilegal teman-teman. Jadi pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya dan memasuki tutorialnya. Nah oke teman-teman, jadi di sini kita sudah ada di dalam aplikasi pinjol ilegalnya. Jadi yang namanya pinjol ilegal sistemnya menyadap. Dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki. Nah, untuk menghindari itu semua, untuk menghindari data yang disebar, kalian wajib mengikuti trik dan tips yang gua berikan. Yang pertama, kalian wajib menggunakan HP cadangan, dan di HP cadangan kalian sudah menyimpan 30 hingga 50 kontak asal, foto video yang tidak penting, log panggilan fake, dan juga SMS fake. Jadi ketika DC pinjol ilegal ingin menyebar data kalian, maka data-data kalian aman ya teman-teman ya. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, untuk yang disadap ini ada informasi perangkat, lokasi, telepon, kamera, aplikasi yang diinstal. Jadi ini cukup bahaya banget. Nah, setelah kalian sudah mengikuti trik dan tips yang gue berikan, kalian bisa langsung klik aja yakin dan kalian bisa setujui. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di pinjol ilegal aman galbay 2024 tanpa BI checking dan tidak masuk slik OJK ini, kita bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 5 juta rupiah. Nah, di sini kita langsung aja memasuki tutorial cara pengisian datanya. Jadi untuk proses pinjaman di pinjol ilegal ini ada 4 proses. Yang pertama sertifikasi identitas, informasi dasar, kontak telepon, dan juga rekening bank pencairan. Dan langsung aja di sini kita klik pada bagian ajukan sekarang. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di halaman pertama kalian diminta untuk melakukan yaitu verifikasi wajah atau identifikasi wajah dan juga memfoto KTP ya. Jadi pastikan teman-teman ketika kalian melakukan verifikasi wajah ini menggunakan yaitu kualitas yang terbaik ya, dan KTP juga yang kalian unggah ini menggunakan kualitas yang terbaik supaya nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis.
Dan setelah itu kalian bisa melengkapi seperti agama, pendidikan, dan juga status perkawinan yang sesuai dengan yang ada di KTP. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian informasi pribadi, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan oke teman-teman, jadi di halaman selanjutnya kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi lagi, mulai dari alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, informasi alamat, hingga alamat lengkap kalian. Ya, jadi di sini gue jelaskan. Untuk alasan pinjaman di sini kalian bisa pilih aja, yaitu biaya kesehatan ataupun modal usaha ya. Jadi di bagian alasan pinjaman kalian cukup pilih ada dua pilihan yang gua rekomendasikan, yaitu biaya kesehatan ataupun modal usaha. Dan untuk pekerjaan kalian bisa sesuaikan dengan pekerjaan kalian masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kalian karyawan swasta, kalian pilih aja karyawan swasta. Dan jika kalian karyawan, itu kalian bisa pilih aja karyawan. Jadi sesuaikan dengan pekerjaan kalian masing-masing. Dan untuk nama perusahaan, ini kalian bisa awali dengan CV ataupun PT ya. Jadi kalian bisa awali pekerjaan kalian, nama perusahaannya ini menggunakan PT ataupun CV ya. Walaupun kalian tidak bekerja di CV ataupun di PT, kalian usahakan awali dengan CV dan juga PT supaya peluang ACC pinjaman kalian tinggi teman-teman. Dan untuk penghasilan bulanan ini mempengaruhi ACC dan juga limit pinjaman kalian. Jadi untuk penghasilan bulanan kalian bisa masukkan 5 hingga 7 juta rupiah ya. Supaya apa? Supaya limit pinjaman yang kalian dapatkan ini besar teman-teman. Oke. Setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian penghasilan bulanan, kalian bisa lengkapi informasi alamat ya. Yang pastinya untuk informasi alamat ini kalian sesuaikan dengan yang ada di KTP teman-teman. Nah untuk pada bagian di detailnya ini kalian bisa jawab dengan asal. Oke. Setelah kalian sudah berhasil menginput, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan pada bagian halaman selanjutnya di sini kalian diminta untuk melengkapi data informasi kontak darurat ya. Jadi yang namanya pinjol ilegal pasti meminta data informasi kontak darurat. Nah, di sini gue ingatkan kembali buat kalian wajib menggunakan trik dan tips yang gue berikan ya. Karena yang namanya pinjol ilegal pasti melakukan sebar data ataupun teror di luar Kondar. Maka dari itu kalian wajib menyimpan kontak, yaitu 30 hingga 50 kontak asal. Dan pada bagian data informasi kontak darurat ini kalian bisa masukkan nomor DC ataupun nomor admin slot. Jadi ketika DC pinjol ilegal melakukan teror di luar Kondar ataupun di Kondarnya langsung, nanti nomornya aman ya teman-teman ya. Berarti orang-orang yang tidak kalian kenali yang dihubungi gitu teman-teman. Oke, setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi kontak darurat, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan oke teman-teman, di sini kita di halaman terakhir ya, yaitu mengisi data informasi rekening pencairan pinjaman kita teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mungkin pinjamannya sering ditolak ataupun selalu ditolak, mungkin salah satu kesalahan kalian penginputan dalam informasi rekening pencairan ya. Jadi untuk informasi bank pencairan, nama rekening ini harus sama dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk pengajuan pinjaman. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan KTP kalian sebagai pengajuan pinjaman, kalian juga wajib mengisi data informasi rekening pencairan atas nama kalian sendiri ya untuk rekening pencairannya. Karena kalau misalkan kalian menggunakan KTP dan juga rekening yang berbeda, maka hasilnya akan ditolak teman-teman. Nah, untuk bank pencairannya di sini ada beberapa bank rekomendasi ya. Ada Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, Bank CIMB Niaga, dan juga Bank Permata. Yang artinya kalian bisa mencairkan pinjaman kalian melalui aplikasi Dana ya. Yang dimana kalian bisa memilih bank yaitu Bank CIMB Niaga dan juga Bank Permata. Kalian bisa gunakan kedua bank ini untuk melakukan pencairan ke iWallet Dana. Nah, untuk kodenya sendiri kalian bisa cari aja di Google ya teman-teman ya.
Oke, setelah kalian sudah berhasil mengunggah pada bagian data informasi rekening pencairan, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di pinjol ilegal Aman Galbay 2024 mudah cair tanpa BI checking dan tidak masuk slik OJK. Di sini gua mendapatkan limit pinjaman sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini untuk memastikan berapa jumlah pinjaman yang akan kita terima, di sini kita langsung klik aja pada bagian lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk pinjaman kita di sini mendapatkan limit pinjaman sebesar 3 juta rupiah. Dan di sini kita mendapatkan pinjaman dari dua produk ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat untuk keterangan detailnya, untuk tenor yang diberikan ini cuma 7 hari. Dan untuk biaya layanan mulai dari Rp525.000 hingga Rp608.000, yang artinya jika pinjaman kita berhasil di ACC tidak sepenuhnya bersih 3 juta rupiah, melainkan akan dipotong biaya layanan terlebih dahulu. Dan oke teman-teman, jadi di sini kita langsung aja klik pada bagian ajukan sekarang. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil melakukan pengajuan ya, dan kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita berhasil di ACC dan juga dicairkan. Dan cair setelah menunggu beberapa jam setelah melakukan pengajuan pinjaman. Di sini pinjaman gue sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan nih teman-teman, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Tetapi dari limit 3 juta rupiah, di sini gua hanya menerima pinjaman sebesar 1.867.000 rupiah karena biaya layanan yang cukup tinggi. Dan sekali lagi gue ingatkan, yang namanya pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.